Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi inilah hari kedua kita di Tanjung Pinang. Sekarang jam setengah 10, tanggal 21 bulan 7. Ini keril kita taruh di rumah. Kita bawa perlengkapan yang mungkin bisa sehari 2 hari lah kalau mau nginap. Rencana kita mau ke Penyengat. Dari sini kita mau numpang-numpang lagi. Ya, kita mulai jalan. Kalau dari Maps itu sekitar 1 jam lebih menuju Penyengat. Di sini kita sambil cari tumpangan mungkin kalau ada. Oke, tiba-tiba kita langsung sampai di penyeberangan Penyengat. Tadi ada Bapak Pak Andi namanya, orang dinas pariwisata. Dia temukan kami di pinggir jalan. Jadi antar ke penyeberangan Penyengat. Belakang jam ada di belakang sana, di belakang sana ya. Sekiranya kita mau ajak makan tapi padahal salah pas. Aduh. Udah cukup setengah jam kita sampai sini. 20 menit karena diantar. Tadi Bapak itu tarif pompong atau katinting dari pelabuhan sini ke Penyengat itu sekitar 7.000. Mudah-mudahan 7.000. Jalan nih, ternyata disuruh tunggu dulu. Bagaimana? Disuruh tunggu? Berapa menit? Ganti-gantian. Baru 2 jam. Merokok dulu. Siap, vlogger. Vlogger. Mana? Bogori. Pulau Penyengat. Chat. Penyengat Island. Udah fokus aku. Iya. Kau kah? Saya bukan paling baik, tapi masih suka yang baik-baik. Saya bukan paling lurus, tapi masih suka yang lurus. Saya bukan paling benar, tapi saya cinta kebenaran. Masya Allah. Dalam masalah pemaparan sejarah,
Itu yang kita harus jujur, karena sejarah itu takdir, ungkapan dan catatan yang agung kata Allah. Ya, Al-Quran itu juga bukti adalah sejarah. Yang di situ ada yang buruk, ada yang baik. Yang buruk di artinya cerita kisah-kisah yang kisah-kisah yang apa istilahnya, yang menentang kebenaran, gitu kan. Jadi yang tidak baik itu dijadikan sempadan, yang baik dijadikan tauladan. Sejarah itu sebenarnya terjadi, mengungkapkan sejarah itu jangan yang jeleknya nggak diungkap, tapi yang jelek ini dijadikan seperti Abu Jahal. Abu Jahal kan jelek, tapi diungkapkan kan, itu untuk jadikan sempadan. Yang baik jadikan tauladan. Itu pentingnya sejarah. Yang disembunyikan yang buruk tuh. Ya, harus diungkapkan biar orang punya, oh kalau begini tuh ternyata bukan begini. Untuk dihina, tidak. Ya. Nah, di dalam alam Melayu, dasar daripada etik ataupun hukum di dalam adat orang Melayu ini ada 4. Ada 4 Pak ya. Simple dia. Kalau bukan hak kita, jangan kita ambil. Kalau hak dia, berikanlah. Kalau salah, hukumlah dia. Dihina jangan. Ya salah dia hukum, tapi jangan kau hina dia. Itu Melayu. Melayu ini bukan suku sebenarnya. Melayu ini satu bangsa. Coba orang Buton sama orang Aceh, orang sama Irian numpuk, pakai ngomong masing-masing nyambung nggak? Ya. Tidak bakalan nyambung. Pakai Melayu karena baru nyambung. Baru kita merdeka. Bukan begitu. Jadi Melayu ini lah bahasa itu yang menyatukan. Bahasa Melayu. Melayu itu apa? Melayu itu dia patuh, tunduk, takluk. Melayu, layu, kata layu. Kata layu yang Melayu. Ya, dia Melayu. Melayu itu mengecilkan diri, patuh, tunduk, takluk kepada yang satu. Melayu hanya kepada Allah, tidak melayu kepada yang lain. Yang lain tegak dia, maka itu bangsa Melayu paling ditakuti oleh bangsa Eropa. Imam Bonjol itu Melayu. Jadi Melayu itu bangsa, bukan suku. Pak, ini kan kita sudah mulai record nih Pak. Ya. Mungkin alangkah baiknya kita perkenalan dulu Pak ya, Ya. supaya penonton juga tahu dengan siapa Jadi, kita komunikasi sekarang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah saat ini kita berada di Pulau Penyengat Pak ya. Dan tepatnya kita berada di masjid apa ya Pak? Masjid Sultan Riau. Masjid Lingga. Sultan Riau Lingga. Nah, ini saya yang menyebutkan. Kalau orang lain mungkin menyebut Masjid Sultan Riau. Kenapa? Ini akan bertentangan dengan dalam catatan sejarah nanti. Jadi saya sebut Masjid Sultan Riau. Cuma Riau itu nggak ada kerajaan, nggak ada sultan. Nah, ada Riau Lingga, Riau Johor Pahang, ada. Nah, jadi kalau Riau sendiri aja nggak ada. Riau sekarang itu bukan baru. Nah, jadi makanya saya sebut ini Riau Lingga, Riau Masjid Lingga. Sultan Riau Lingga. Ya, saya yang beri nama. Sebagai saksi nih. Saya yang kasih nama. Saya Sultan Riau Lingga. Kalau dari Tengku sendiri itu namanya Masjid Sultan Riau Lingga. Kalau secara umumnya itu Masjid Raya Masjid Raya Sultan Riau. Nah, Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Kalau nama aslinya lagi, namanya Masjid Jami. Masjid Jami. Ya, Jami artinya Masjid Raya, ramai. Masjid Jami. Ya. Nah, itu sejarah asalnya. Di sini kami bersama kawan-kawan dari tim Mengenal Indonesia, ada Lilin dan ya Ican. Mungkin Pak, silakan. Saat ini kita bersama Tengku Fuad. Saya adalah bagian daripada keluarga Sultan Riau Lingga terakhir. Yang sebagai sultannya adalah Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang memerintah dari tahun 1885 hingga 1911. 1911. Dari 1885. Sampai 1911 sehingga berakhirnya definitifnya itu 1913. Sehingga tidak ada lagi yang berkaitan dengan kesultanan karena dihapus oleh Belanda secara sepihak. Dari pihak Belanda. Ya, dari pihak Belanda. Kerajaan Riau Lingga dihapus begitu saja secara sepihak oleh pihak Belanda. Nah, ini terserah dari kacamata hukum seperti apa.
dia bukan, padahal kan bukan dia yang mendirikan kerajaan kan, kok dia bisa dia menghapus, kan lucu kan. Yang namanya penjajah ya begitu, perampok kan. Main hapus-hapus aja Pak. Suka-sukanya kan. Suka-sukanya. Iri kena tak mampu kan. Nah, jadi saya sebagai generasi keempat daripada adik Sultan Abdul Rahman yang nama Tengku Bilik. Tengku Bilik ini adik daripada Sultan Abdul Rahman. Tengku Bilik punya anak namanya Tengku Kecil. Tengku Kecil punya anak Tengku Mak Yusuf, orang tua saya. Orang tua. Ya. Jadi alhamdulillah saya juga merasa tersanjung dengan datangnya adik-adik di sini. Mungkin ada bermanfaat untuk diinformasikan Pulau Penyengat ini tidak hanya pulau bekas peninggalan sejarah, tapi peranan Pulau Penyengat ini luar biasa dalam catatan sejarah. Dia sudah mendunia. Di dunia semua kenal yang namanya dunia, apalagi dunia Belanda, dunia yang bergelut di bidang sejarah pasti tahu Pulau Penyengat. Pulau Penyengat ya. Karena Pulau Penyengat dulu berdiri suatu kerajaan Melayu yang luar biasa. Dia di bawah Utsmaniyah. Ini salah satu bukti sejarah. Masjid ini adalah masjid Turki. Ini membuktikan kerajaan kita di bawah Utsmaniyah. Ciri khasnya Turki. Kubahnya banyak, menaranya 4. Strukturnya, arsiteknya. Jadi Masjid Penyengat ini zaman ketika dibangun belum ada semen sebagai zat perekatnya, sehingga menggunakan putih telur. Putih telur. Ya. Nah di Kendari tuh Pak, di Sulawesi Tenggara Pak ya, ada juga keraton, benteng nih. Maksud benteng terbesar yang memang dibuat juga dari itu Pak, putih telur itu Pak, tanpa menggunakan semen dulu kan zaman dulu. Masjid Kesultanan. Maaf, dibuka dulu lah, karena waktu. Boleh. Saya harus buka ngaji. Nanti kita sambung. Sampai sore pun boleh, sampai malam pun boleh. Siap. Ya? Siap. Ending dulu. Oke, kita close dulu, close. Pending. Kita lanjut lagi bersama Teguh Fuad dan Abang siapa namanya? Bang Hasan. Nama bapak saya lagi. Jadi kita lanjut lagi mengenai sejarah masjid. Tadi sudah perkenalan juga di awal bersama Teguh Fuad, salah satu pengurus dari masjid ini Pak ya. Selaku imam juga di sini Pak ya. Dalam cadangan lah. Darutan akan terjadi. Ya, Pak, ini kami kan tujuan kami itu keliling memang ingin tahu kebudayaan dari tiap provinsi kan. Bisa kita kilas balik sedikit mengenai sejarah masjid ini seperti bagaimana, dan saya juga sempat browsing Pak, katanya ini masjid sebagai mahar gitu Pak ya, atau gimana Pak? Nah itu mungkin Bapak yang bisa memberikan kami informasi Pak. Ada 3 catatan penting dalam sejarah di Pulau Penyengat. Peranan Pulau Penyengat ini. Pulau Penyengat ini pertama dia dicatat dalam sejarah, dia merupakan benteng pertahanan pertama. Benteng pertahanan Pak ya? Ketika terjadi Perang Riau abad 1724 itu. Setelah menjadi benteng pertahanan, kita bisa lihat bukti-buktinya sebagai di atas sana ada benteng Bukit Kursi namanya. Nah, benteng Bukit Kursi itu kalau strukturnya berdasarkan penelitian itu sama dengan benteng-benteng yang di Portugis itu bentuknya. Susunan batu-batu. Iya. Cukup dengan batu-batu. Kemudian Pulau Penyengat berkembang menjadi pusat tempat tinggal para yang di Pertuan Muda. Apa Pak? Yang di Pertuan Muda ini kaum-kaum yang tadi saya bilang yang dari keturunan Daeng Luwu deh, datang dari Kayak Daeng Merewa dan segala macam itu. Daeng Merewa, keturunannya tinggal di sini. Tinggal di sini jadi keturunannya tinggal di sini. Tempat kedudukan para keluarga-keluarga dari yang di Pertuan Muda. Dan di Pertuan Muda ini dari Kamboja, dari Marewa, dari Celak, keturunan-keturunannya tinggal di sini. Setelah itu berkembang, kemudian Penyengat menjadi pusat kerajaan Riau Lingga, pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga. Kesultanan Riau Lingga. Ya, sudah. Ketika zaman yang di Pertuan Muda itu Sultan Kerajaan Riau Lingga itu tidak ada bendahara.
kedudukan bendahara diganti dengan yang di Pertuan Muda. Nah, setelah yang di Pertuan Muda, setelah Sultan terakhir berdiri Sultan Abdul Rahman ini, di Pertuan Muda tidak ada lagi, dikembalikan lagi posisi bendahara. Jadi bendahara. Kenapa? Karena pangkat yang menjadi sultan ini dia juga yang di Pertuan Muda, dia juga sultan. Oh, dua dia ya? Dua, jadi sehingga dihapusnya kesultanan dia yang di Pertuan Muda. Nah, jadi dijadikan pusat pemerintahan. Kenapa Pulau Penyengat itu ketika masjid ini dibangun, ini salah satu bentuk ketika Pulau Penyengat dijadikan pusat pemerintahan, maka dibangunlah Penyengat ini masjid, dibangun rumah sakit, dibangun perkantoran, dibangun perpustakaan. Itu di tahun berapa tuh? Tahun 1830-an lah. Pusat pemerintahan itu harus lengkap kan? Iya. Ada mahkamah syariahnya. Di pulau-pulau Penyengat ini, bukannya di Penyengat. Jadi makanya Pulau Penyengat ini luar biasa, satu-satunya di dunia pulau sebesar ini dijadikan pusat pemerintahan. Iya. Tidak ada di dunia. Cuman 2,5 kilometer aja. 2,5. Kenapa? Ada apa Pulau Penyengat sebesar ini dijadikan pusat betul, pemerintahan? betul. Satu atap, pemerintahan satu atap. Kalau sekarang mah pemerintahan satu atap. Itu di tahun 1830-an. Nah, 18 dijadikan pusat pemerintahan 1885 itu dinobatkan. Tapi seketika zaman itulah, abad 18 itu Penyengat sudah dijadikan tumpuan menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga. Dari Lingga pindahkan ke sini. Ketika itu yang memerintah Ibunda Sultan, ayahnya. Ibunda Sultan namanya Tengku Bung Fatimah, anak Sultan Mahmud Muzaffar Shah. Karena perempuan nggak boleh jadi sultan, tapi dia sempat menjadi sultan. Akhirnya yang memerintah suaminya Raja Muhammad Yusuf, Sultan Muhammad Yusuf. Kalau versi dari Malaysia, dari Terengganu, nah ini Sultan. Dan kita juga sebenarnya bapaknya juga Sultan Muhammad Yusuf. Kenapa? Karena tapi dimunculkan sejarahnya seolah-olah di Pertuan Muda, padahal tidak. Bukti dia sultan itu banyak, ada peninggalan-peninggalannya, piring mangkuknya itu ada bertuliskan YSM, Sultan Muhammad Yusuf. Ya, itu bapaknya sultan yang terakhir. Bapaknya inilah yang mempersiapkan infrastruktur seluruh Penyengat itu dijadikan pusat kerajaan. Dibangunlah rumah sakit, mahkamah syariah, kemudian istana dibangun di sana 26 tahun 1885 sampai 1911 Sultan berkedudukan di sini. 1913. Ya, 1913. Pulau Penyengat ini dihadiahkan oleh Sultan Mahmud Riayat Shah kepada Engku Putri. Engku Putri ini anak Raja Haji Fisabilillah, cucu Daeng Celak. Cucu dari Daeng Celak itu. Iya, Engku Putri, cucu Daeng Celak ini. Oh, sebagai hadiah berarti Pak ya? Sebagai hadiah, bukan mahar Pak ya? Berarti secara keseluruhan bukan masjidnya tapi pulaunya. Ketika pulau mau dibangun, dijadikan kedudukan yang di Pertuan Muda, maka Sultan Mahmud menghadiahkan kepada istrinya Raja Hamidah, dipanggil juga Engku Putri, sebagai hadiah, bukan mas kawin, bukan mahar. Gak ada di dalam hukum agama juga pulau dijadikan mas kawin. Karena mas kawin itu harus hak milik. Di dalam kesultanan nggak ada hak milik. Nggak boleh hak milik, apalagi dalam hak kekuasaan, hak mana? Nanti bertentangan dengan hukum-hukum syar'i. Nggak mungkin. Ya kan? Dan tidak ada literaturnya, nggak ada. Kalau hadiah mungkin ada. Ya, hadiah ya, sebagai hadiah Pak ya. Nanti kita flashback lagi terkait tadi Tengku menyebutkan Sultan itu Pak, Sultan Yusuf. Sultan Muhammad Yusuf. Itu apakah dia ini keturunan dari Daeng Celak kerajaan juga? Oh, keturunan Daeng Celak ya. Iya. Sultan terakhir ini lurusnya Daeng Celak. Itu anak atau cucu? Cucu apa? Cucu dari Daeng Celak kalau Sultan. Jauh bukan cucu nih. Raja Muhammad Yusuf, Muhammad Yusuf bapaknya Raja Ali, Raja Ja'far, Raja Haji Fisabilillah, Daeng Celak. Berarti keturunan keempat ya? Ya, kelima. Kalau dari versi Malaysia Terengganu Sultan. Kalau di sini aja mereka nulis nggak pernah mereka sebut sultan. Jadi makanya ada versi yang sangat berbeda. Jadi yang diangkatnya tadi sebelumnya itu adalah istrinya Sultan Muhammad Yusuf itu sebelumnya pernah jadi sultanah. Namanya Tengku Bung Fatimah. Kenapa dia bisa jadi sultan? Tengku Bung Fatimah ini adalah anak Sultan Mahmud Muzaffar Shah yang di Pahang. Dia
dia Sultan Riau Lingga. Sultan Mahmud. Ya, Sultan Mahmud Sultan Mahmud Muzaffar Shah. Ada pertama, kalau Sultan Mahmud ya satu, Sultan Mahmud ketiga. Sultan Mahmud ini apa tidak ada anak laki-laki? Ada anaknya, ada namanya Tengku Abdul Rahman, kemudian Tengku Husin. Di sinilah ada perpecahan. Jadi Tengku Abdul Rahman yang menjadi Sultan Riau, Sultan Lingga Riau, berdudukan di Lingga. Sultan Husin diambil oleh Inggris, dijadikan di Singapura, Sultan Singapura. Dibelah sama Inggris, dipecah kan dia. Tadinya memang dia mau jadikan sultan, tapi karena nggak ada di tempat, ayahandanya meninggal, diangkat Sultan Abdul Rahman. Sultan Abdul Rahman itu dia bukan mau jadi sultan, dia dikhususkan jadi ulama. Kolan Mekah dipersiapkan untuk menjadi ulama. Entah bagaimana, akhirnya dia yang jadi sultan, karena abangnya nggak ada waktu dia meninggal. Cuman ada itu. Iya. Jadi diangkatlah Sultan Abdul Rahman satu, yang di makamnya di Lingga tuh. Nah itulah namanya sejarah. Oh, tentu dimanfaatkan oleh pihak Inggris dan Belanda. Kalau Daeng Marewa itu pernah masuk ke sini juga? Iyalah, Daeng Marewa di Pertuan Muda pertama. Karena dari sejarah itu yang pernah kita dapat juga informasikan ada 3. Daeng Marewa, Daeng Cala, sama satu itu siapa lagi namanya? Ada siapa? Kan ada 3 orang informasinya yang kita dapat, Pak. Ada 5 berarti ya. Daeng Marewa, Daeng Cala, Daeng Perani, Daeng Menambun, Daeng Kamboja. Ya, kita balik lagi Pak ke masjid ini Pak ya. Itu kan tadi Bapak sempat bilang terbuat dari putih telur sebagai ya? zat perekat. Sebagai zat Putih perekat. telur, kapur, pasir. Nah, Itu dijadikan zat perekat untuk. Sampai sekarang ini Pak, ini maksudnya belum ada pemugaran ditambah apa, ditambah apa? Sekarang nanti insya Allah akan ada Pemugaran Pak ya. Dan kalau yang di sini Pak, renovasi udah berapa kali? belum pernah renovasi. Belum. Berarti begini memang bentuknya Pak Iya. ya? Belum pernah renovasi. Ada renovasi dikit-dikit aja lah. Cuman ini diganti ini yang baru nih. Jadi mestinya kalau mau lihat masjid aslinya ada fotonya. Bentuknya kayak bangunan Timur Tengah. Ini nih, nggak ada bumbungnya nih. Berapa kubahnya Pak? Total kubahnya? 13. 13 ya. Itu ada filosofi atau gimana? Ada rukun ada 13 rakaat salat. Cuma ada filosofi. Ada 7 pintu, 7 langit, lapis langit, 4 menara, 4 imam besar, kan? Belakang itu ya, 4 menara. Sehingga ada namanya sampai filosofis mengenal Allah malah. Kan ada satu titik mata angin. Jadi filosofisnya luar biasa. Kalau orang-orang tarikat pasti paham. Ya, kerajaan dulu kita sudah bercampur Eropa dan Timur Tengah. Infrastrukturnya itu bangunan Eropa Timur Tengah, jadi udah modern. Orang penyengat itu sekolahnya ke Eropa semua. Tahun 1885 tentara kerajaan kita udah pakai bayonet, bukan pakai bambu, bukan pakai keris lagi. Bayonet Pak. Udah punya senapan tentaranya. Kalau masjid ini didirikan di tahun 1885 itu juga Pak? Atau Sebelum 18 sekitar 1836 atau 1830-an lah. Masjid ini udah didirikan. Berapa tahun nih? Berapa abad itu? Hitung dulu. 1836, sekitar 1830-an. Ya, 1830-an. Di dalam Kesultanan Melayu Riau Lingga ini kita nggak bicara ras lagi. Itu udah matang. Jadi satu, kita bicara keumatan. Jadi kalau dulu ada siapa tuh? Orang mana? Itu Melayu Bugis, Melayu Batak, Melayu Ambon, Melayu Manado, Melayu Madura. Melayu itu disebut dari sukunya. Makanya disebut bercampur itu nggak bisa bicara. Jadi Islam itu Melayu. Melayu itu Islam. Islam itu Melayu. Tapi dia Melayu hanya kepada yang satu. Melayu hanya kepada Allah, tidak Melayu kepada yang lain. Melayu. Kalau penyengat sendiri Pak, bahasa maksudnya apa artinya itu? Penyengat. Penyengat ini banyak artinya. Ada dalam penelitian pengingat. Pengingat. Pulau pengingat. Ada artinya pulau penyengat. Penyengat ini dulu dari sisi haiwan, tapi kalau saya lebih cenderung pulau di pengingat. Dalam literatur orang Eropa bilang penyengat ini pulau pengingat menuju Tuhan.
Itu orang Eropa tuh. Itu sejarah namanya. Ya, Pulau Pengingat. Karena kemudian Pulau Pengingat ini ibarat kalau Riau itu kan ada sungai. Jadi untuk mengingatkan sungai itu, jadi harus ada pulau yang untuk pengingat. Umpama kalau kita di laut memancing, kalau orang dia pasang apa ya, kalau kita bilang perapat, kalau orang Melayu bilang perapat. Ini untuk jala. Titik, bukan. Untuk menentukan titik benar, dia harus masang beberapa posisi pulau gitu. Apa namanya? Patokan. Patokan. Nah, Pengingat, iya, patokan. Pengingat. Oh, iya. Jadi Pulau Penyengat ini dijadikan patokan untuk menuju, waktu itu belum jadi kerajaan, kan kerajaan di dalam sana. Iya. Jadi ada beberapa sisi itu Pulau Pengingat. Jadi kalau mau masuk itu jumpakan dulu Pulau Penyengat itu, baru bisa masuk. Nah, kalau belum jumpa itu belum bisa masuk. Salah dia. Salah rute. Salah rute. Oh, iya Penyengat ya. Dari awal masyarakat yang berpenghuni di sini, Pak, apa memang namanya Penyengat atau sebelumnya ada nama lain? Nah, itu tadi antara nama tulisan, kan orang bule juga nulis Penyengat itu pengingat. Jadi kadang ada berkaitan dengan dialog, ada berkaitan dengan kondisi, ada berkaitan dengan sejarah. Tinggal kita terima secara logikanya. Karena Pulau Penyengat, karena kerajaan ini disebut kerajaan Riau. Riau itu artinya sungai. Berapa banyak sungai di sini? Jadi kalau tidak ada pengingat patokan, dia nggak salah masuk dia. Nggak bisa masuk dia. Nah, itu bisa diterima, bisa tidak. Maksudnya menurut literatur Bapak ya? Literatur yang kita terima. Ada lagi yang mau ditanya paling? Pak Ical? Pak, kalau boleh tahu umurnya berapa, Pak? Teka lah kira-kira. 20. Ada udah ya, 65. Berapa ya? 60 pas, Pak. 60. 59. Wih, 59 tapi daya ingatnya masih. Oke lah, mungkin cukup sekian video yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat, Pak ya. Terima kasih kepada Tengku Fuad, teman-teman di sini. Mudah-mudahan jadi nilai ibadah. Amin. Oke, melaporkan kami dari Masjid Sultan Riau Lingga, Pulau Penyengat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.